kamu juga 3 jam JP ya waktu itu ya, 3 JP ya. Ya kan, gigi ya. Kita sudah belajar apa saja tuh? Ada yang masih ingat nggak? Samuel. Gedein suara. Video presentasi dari ya terus oke. Itu belum dikumpulin ya? Sudah ya? Sudah. Oke. Diskusi dan presentasi oke ya. Hanya masih ada siswa yang belum ini. Oke. Nah, dari hasil diskusi itu, ya kan, kalian pasti ada hal yang belum dimengerti mungkin. Silakan Pak Jeffrey beri waktu untuk bertanya. Oke. Kalau nggak ada, kita lihat kembali ya. Ini secara umum yang mau kita pelajari ya. Ya kan? Di matematika wajib, kalian belajar modus, belajar median, belajar mencari rata-rata, apalagi kuartil, ya, apalagi? Hah? Desil, apalagi? Persentil. Kalau kuartil itu membagi data menjadi berapa bagian? 4 bagian, ya kan? Dengan pembatasnya ada sebanyak 3, Q1, Q2, Q3, ya kan? Masih ingat? Nah, itu semua namanya statistik deskriptif. Jadi statistik yang mendeskripsikan. Misalkan tinggi Feby adalah 168. Ya, benar ya? Berapa? 163. Oke, 163. Nah, itu adalah statistik deskriptif karena menggambarkan tingginya Feby. Berat badan Nicholas Davin adalah 458. Berapa sekarang? Hah? 63, oke. Berarti selisih 5 ya. Meleset. 63 kilogram. Nah, itu adalah statistik deskriptif. Nah, bedanya dengan statistik inferensial, kalau statistik inferensial itu tujuannya menarik kesimpulan. Nanti ada penggunaan uji Z, uji T, gitu ya. Itu namanya statistik inferensial. Kalau statistik deskriptif, rata-rata, gitu ya. Kemudian apa lagi? Modus, median, dan lain-lain. Yang umumnya dipelajari di matematika SMA. Nah, statistik inferensial ini harusnya belajarnya di matematika kuliah perguruan tinggi. Tapi sekarang mulai diperkenalkan di kurikulum 2013. Kenapa tujuannya? Tujuannya agar kalian mulai bisa mengenal untuk persiapan penelitian, ya kan? Kan sekarang biasanya kurikulum 2013 yang digaungkan itu adalah penelitiannya. Ya kan, bagaimana kalian meneliti, menghasilkan produk, menguji, menghitung, hipotesis. Ya. Nah, itu statistik inferensial. Nah, materi prasyaratnya adalah statistik dan peluang. Oke. Nah, di sini ada statistik inferensial itu ada variabel acak yang Pak Jeffrey sudah jelaskan ada 2 ya. Ya, ada 2 ya. Apa saja? Masih ingat? Variabel acak? Masih ingat?
Variabel acak. Ini ibarat keran gitu ya. Nah, keran ini kalau kita buka sedikit, airnya netes. Nah, itu bisa kita hitung. 1, 2, 3. Tetesannya bisa dihitung ya. Kalau kerannya dibuka sedikit saja. Nah, ini namanya discrete. Jadi, dia terputus-putus. Nah, ciri khasnya kalau variabel acak discrete itu adalah dia dapat dihitung. Variabelnya dapat dihitung. Oke. Bahasa Inggrisnya adalah apa? Kenapa? Ngeblur. Iya Pak, di saya ngeblur Pak. Saya cuma bisa ngeliatin ini doang, gambar keran doang. Ya sudah, nanti Pak Jeffrey gedein lagi hurufnya ya. Ya Pak. Nah ini discrete ya, discrete. Kemudian ciri khasnya adalah countable, jadi dapat dihitung ya. Nah lawannya itu adalah variabel acak continue. Variabel acak continue, gitu ya. Variabel acak continue. Nah, kalau variabel acak continue itu ada keran. Nah, kerannya ini dibuka 100%, jadi full. Sehingga airnya loncat terus ya. Nah, ada nggak selangnya terputus-putus? Enggak kan? Jadi dia mengalir secara penuh, secara terus-menerus. Nah, ini kita sebut sebagai continue. Ini ilustrasinya saja ya, continue. Jadi, continue itu adalah bisa dicirikan sebagai uncountable. Jadi dia tidak dapat dihitung. Nah, sekarang kita masuk ke matematikanya, ini ilustrasinya. Nah, di matematikanya contohnya seperti misalkan yang diskrit ya. Bilangan di antara 1 sampai 5. X-nya ini adalah anggota bilangan natural. Natural itu bilangan asli. Maka simbolnya N ya, natural. Natural number. Coba, Niko sebutkan bilangan asli di antara 1 sampai 5. Berarti kardinalitasnya ada. Kardinalitas apa? Ada yang tahu? Kardinalitas. Belajar di SMP dulu ada himpunan. Kardinalitas banyaknya anggota himpunan. Berapa tadi? 3 ya. Jadi kardinalitasnya 3. Dapat dihitung kan? Itu ada 3. Tapi kalau saya ganti ini jadi yang berbeda, tapi masih sama X-nya di antara 1 sampai 5. X-nya anggota bilangan real. Berapa banyak kardinalitasnya? Tidak dapat dihitung. Bayangkan 1 sampai 2 saja bermiliaran bilangan. Dari sini ke Kopong nggak cukup. Tunggu sini ke Jogja juga nggak cukup. Panjang sekali bilangan. Ya kan? Banyak sekali bilangan, jadi nggak bisa dihitung. Real itu koma-komaan termasuk. Ya. Jadi masuk kategori continue. Variabel acak continue. Ya, yang ini variabel acak nanti ada tes ya, ada tes di bagian akhir. Nah, seputar ini juga termasuk. Hanya kemungkinan bukan hari ini, tetapi di next meeting.
Oke, itu konsep dasar yang mau kita pahami. Nah, kenapa perlu dijelaskan seperti ini? Karena ya kita fokusnya di sini nanti. Di apa, Febi? Di variabel acak diskrit. Oke, coba penjelasan variabel acak diskrit. Siapa yang bisa mengulang dengan kata-katanya sendiri? Ada yang anggota himpunannya, yang anggotanya bisa dihitung, disebut? disebut variabel acak diskrit. Oke. Jadi variabelnya bisa dihitung. Oke. Kalau variabel acak kontinu yang variabelnya karena terlalu banyak sehingga bisa dihitung. Ya, betul. Jadi itulah perbedaan sekaligus definisi ya dari variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Good. Ya, selanjutnya ya, di sini ada deskripsi singkat materi. Statistik inferensial, saya highlight saja ya. Intinya ini, yang seperti Pak Jeffrey tadi sampaikan. Ciri khasnya adalah dia bertugas untuk menarik kesimpulan. Statistik inferensial. Apa bedanya dengan lawannya tadi? Apa tadi lawannya? Statistik deskriptif. Contohnya statistik deskriptif itu adalah rata-rata. Apalagi? Simpangan baku, median, modus, kuartil, desil, persentil, ya kan? Nah, itu deskriptif. Nah, ini nanti kita pakai. Tapi di setelah ini ya, masih panjang perjalanan. Nah, materi pembelajaran ini kita skip aja. Nah, Pak Jeffrey mau menjelaskan yang ini. Statistik inferensial itu ada dua macam. Ya, yang pertama statistik parametrik. Nah, statistik parametrik ini dia mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data. Apakah data menyebar secara normal atau tidak? Nah, dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametris harus memenuhi asumsi normalitas. Ya, normalitas itu maksudnya kalau digambarkan secara kurva seperti ini ya. Jadi saya gambarkan secara kurva. Dia membesar di bagian tengah. Ah, gini. Ya. Sehingga antara kiri dan kanan dia sama luasnya ya, luas daerahnya ya. Oke, antara ini sumbu simetrisnya. Contoh normalitas itu misalkan nilai ulangan matematika. Gitu ya. Siswa yang dapatnya rendah, ini kan nilai ini, sumbu X ini nilainya. Ini misalkan sumbu X-nya nilainya. Siswa yang mendapatkan nilai rendah, otomatis kan siswanya berkemampuan rendah gitu ya. Nah, itu ada di bagian sini dia. Yang di tengah-tengah, yang ini ya, siswa yang berkemampuan sedang. Nah, sedangkan siswa yang berkemampuan tinggi di bagian kanan ini. Ya. Jadi normalitas itu dibutuhkan dalam sebuah penilaian untuk apa? Untuk membedakan ya, siswa yang berkemampuan rendah dengan siswa yang berkemampuan sedang dan siswa yang berkemampuan tinggi. Kalau misalkan grafiknya jadi seperti ini, nah ini artinya tidak normal. Dia cenderung positif ya. Positif itu ke kanan ya. Nah, artinya apa? Bisa diinterpretasi atau disimpulkan seperti apa kalau grafiknya seperti ini?
Artinya soal yang dibuat ya terlalu gampang. Itu kurang bagus soalnya kalau seperti itu. Kenapa? Tidak bisa membedakan mana siswa yang rendah, sedang, atau tinggi. Kan gunanya untuk mengetes itu membedakan ya. Kenapa harus dibedakan? Agar bisa diketahui kemampuan-kemampuan. Atau ada kurva seperti ini, negatif. Artinya apa kalau itu? Ya masih sulit. Atau masih ada materi yang belum dipahami, ya kan? Kurang dipahami. Nah, inilah ciri khas dari statistik parametrik. Jadi harus memenuhi asumsi normalitas. Nah, apa saja statistik parametrik? Contohnya ini, uji Z, uji T, korelasi persen, perancangan percobaan, atau one way ANOVA parametrik. Jadi uji satu arah ANOVA ya. Nah, ciri dari statistik parametrik yaitu skalanya berupa interval atau rasio. Dan datanya menyebar secara normal, distribusi normal. Contohnya interval itu tadi ya, 1 sampai 5 ya, berupa interval. Oke. Terus rasio berarti apa? Perbandingan. Oke. Lawannya adalah statistik non parametrik. Gitu ya. Yaitu statistik bebas sebaran. Jadi tidak mensyaratkan dia harus normal maupun tidak, begitu ya. Kemudian statistik ini biasanya menggunakan skala sosial. Contohnya non parametrik itu ketika kalian melakukan survei. Feby membuat survei misalkan kepuasan terhadap nasi gorengnya Feby, gitu ya. Feby sedang berdagang gitu ya, membuat nasi goreng. Apakah Anda setuju? Pernah kan kalian diberi survei ya? Apakah Anda setuju? Bla 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 bla. 1 menunjukkan kurang setuju, 2 cukup setuju, 3 setuju, 4 setengah setuju. Kan biasanya begitu ya. Nah, itu contoh statistik non parametrik ya, karena bentuknya di sini adalah nominal dan ordinal. Ya, umumnya tidak berdistribusi normal. Ya, kalau pendapat seseorang bisa dibayangkan ya. Random ya pendapatnya ya. Mungkin di kelas 12-4 yang suka nasi goreng kebanyakan umumnya begitu ya. 12-3 beda lagi. Jadi dia nggak akan bisa berdistribusi normal umumnya. Gitu ya. Tidak berdistribusi normal. Nah, contohnya uji tanda. Ya, rank sum test. Nah, ciri dari statistik non parametrik pertama tadi ya, tidak berdistribusi normal. Umumnya data nominal atau ordinal. Penelitian sosial, itu orang-orang sosial biasanya menggunakan statistik non parametrik. Kemudian jumlah sampelnya kecil. Ya, distribusi tidak berdistribusi normal, jumlah sampelnya kecil, datanya berupa data nominal dan ordinal atau ordinal, biasanya dilakukan untuk penelitian sosial. Ya. Oke. Nah, lalu masuklah ke konsep variabel acak yang seperti pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Ada variabel acak diskrit dan ada variabel acak continue. Tadi gambarannya ya. Nah, ini Pak Jeffrey skip saja. Kita lihat contoh nih. Ayu melakukan pelemparan sebuah dadu 1 kali. Oke. Tentu hasil yang mungkin kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itulah yang disebut sebagai apa? Ruang. Ya, ruang sampelnya. NS-nya ada? Yes. Kalau 1 dadu.
Kalau 2 dadu dilempar, ruang sampelnya ada berapa? Ada 12. 36 ya. Oke. Lalu gimana cara mencari ruang sampel itu? Ya, dengan N adalah banyaknya dadu atau banyak koin ya. Berarti ini 6 pangkat N. Kalau tadi koin 2 pangkat N. Kalau koinnya ada 3 berarti ada 8 kemungkinan. NS-nya 8. Kan begitu ya? Yang nomor 2 ini, Andika melempar 1 keping uang logam sebanyak 2 kali. Andika mengamati banyak hasil angka yang diperoleh. Nah, misalkan X itu menunjukkan banyak hasil angka yang diperoleh. Nah, X-nya bisa ditulis sebagai 0,1,2. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti angkanya tidak muncul sama sekali. Ya, kalau X-nya sama dengan 1, muncul sekali. Kalau X-nya sama dengan 2, angkanya muncul 2 kali. Angka-angka gitu ya. Nah, ini penting di sini. Coba kita lihat yang nomor 4. NS-nya ada 36. Coba Pak Jeffrey bertanya, coba tentukan peluang. Peluang itu kan sudah tahu ya konsepnya ya, peluang kemarin. Peluang itu adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dibagi dengan ruang sampel atau banyaknya kemungkinan. Coba siapa yang bisa menentukan dari pelemparan 2 buah dadu sebanyak 1 kali, hitunglah peluang jumlah mata dadu 3. Boleh lihat tabelnya, kalian lihat yang jumlahnya 3 ada berapa? Dibagi 3. 2/36, bukan Pak? Iya, 2/36. 1 atau 1/18 boleh. Bisa. Ya. 2/36 atau 1/18. Sekarang saya bertanya, berapakah peluang munculnya jumlah mata dadu 11? Sama. Ya, yaitu 2/3. Nah, sekarang terkadang kalau kita melis satu persatu dengan tabel ini lumayan panjang juga ya. Nah, Pak Jeffrey ajarkan atau beritahu nih ya, saya bocorkan nih. Namanya tabel sakti. Tabel sakti. Paling kecil jumlah kedua mata dadu berapa? Berarti kita bergerak dari 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan paling gede 12. Nah, ini kita kotakin, kita buat tabelnya. Ya kan? Kalau dadu paling kecil angkanya berapa? Paling gede 6. Berarti nggak ada yang angkanya 7 ya. Paling gede 6. Nah, sekarang angka 2 ini jumlahnya 2 itu kan cuma 1 ya. Ini kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah paling gede kan? Turun lagi 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kalau ditanya berapa jumlah mata dadu 8? 5/36 peluangnya. Ya kan? Berapa peluang mata dadu berjumlah 9? 4/36. Ya kan? Kalau pertanyaannya diracik lagi gitu ya, misalkan berapa peluang mata dadu berjumlah kurang dari 10?
kurang dari 10. Berapa? 33/36, Pak. Kurang dari 10. 30/36. 30/36. Nah, kalian lihat nih, kurang dari 10 kan berarti 9 ke bawah ini ya. Nah, ini. Nah, 10, 11, 12 kan ada 6. Berarti yang kurang dari 10 ada 30. Berarti 30/36. Nah, ini nanti bermanfaat sekali ketika kalian mengerjakan latihan. Nah, ini kasus-kasusnya biasanya dadu, terus logam, terus nanti ada juga kasus tentang kehidupan nyata juga ya, nanti kita belajar yang penerapan lainnya. Oke, ini sudah masuk ke sini. Nah, sekarang ada peluang variabel acak diskrit ya. Peluang variabel acak diskrit. Oke, berarti peluang yang variabelnya dapat kita hitung begitu. Jadi kita nggak akan menghitung yang nggak dapat dihitung. Dia bisa disajikan melalui 3 cara. Tabel, grafik, fungsi gitu ya. Nah, contohnya mata dadu yang muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan semuanya memiliki peluang yang sama ya. Kalau kita lempar munculnya 5 berarti 1/6 juga ya. Oke, gitu ya. Ini bisa lah. Kalau dituliskan dalam tabel X baris pertama itu angkanya, baris kedua itu peluangnya. Selain menggunakan tabel, kita gunakan grafik. Grafik batang ya. Nah, ini semua mengarah ke 1/6. Oke, bisa ya. Nah, kalau menggunakan fungsi, dia berupa fungsi majemuk. Nah, jadi untuk X sama dengan 1/6. Untuk X sama dengan 2/6. Nah, ini juga bisa ditulis menjadi Fx. Kalau hasilnya 1/6 itu untuk X1, 2, 3 hingga 6. Sedangkan peluang yang hasilnya 0 untuk X lainnya begitu ya. Jadi kalau X yang bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti peluangnya adalah 0. Kalau X sama dengan 3, 1/6. Ya. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Gigi? Jelas? Adril? Jelas? Yang di rumah? Julian? Jelas ya? Oke. Bisa? Di samping Pak Jeffrey juga mau? Ini ada kursinya. Boleh. Mau situ? Ya, boleh. Satu. Terusnya nanti ya, sorry saya mencari dulu yang apa ini konverter ya. Hah? Yang bagus apa sih? Ada jual. Di mana biasanya? Oh gitu. Tapi ini HDMI. Oh. Ya, saya cari nanti. Terima kasih rekomendasinya ya, Niko. Ini merek apa nih? Bafu. Cepat rusak ini. Mungkin karena terlalu keras ya. Saya mencabutnya. Oh iya. Oke, nanti parametrik dan non parametrik itu akan ada pembahasan lebih lanjut. Tadi pengantar saja. Intinya begini, parametrik itu dia biasanya di penelitian ilmiah. Ayo, so. Berarti harus cabut kipas angin. Nah, di atas. Bisa. Boleh? Oh, di bawah ada ya? Oh iya. Ambil meja 1 atau gantian sama Davin.
Kamu ambil meja. Ambil meja. Ya. Cukup ya? Yang depan aja. Ini meja ini Kursi. Ini sudah ada meja nih. Benar. Tinggal kursi. Ya, kalau parametrik penelitian ilmiah. Kalau non parametrik penelitian sosial. Kalau parametrik kan lebih ke kayak apa gitu. Ya, survei. Jadi nilainya ada nggak bisa ditunjukin. Tapi nanti akhirnya ada konversinya. Biasanya kalau kita lihat ya, penelitian sosial itu tetap lari-larinya nanti ke kuantitatif. Misalkan setelah kalian berpendapat, dihitung. Yang suka yang mana. Yang sukanya berapa, yang sangat sukanya berapa persen. Nah, kalau kategori sekian persen sampai sekian persen, masuk kategori apa? Larinya tetap lari ke kuantitatif. Karena kan segala sesuatunya harus dapat diukur ya. Berarti non parametrik bisa jadi parametrik. Nggak bisa dibilang seperti itu ya, tetapi parametrik itu lebih kepada tadi distribusi normal. Karena kalau di parametrik datanya itu dia harus menyerupai distribusi normal, kurva normal tadi. Kalau di non parametrik kan banyak sekali nih pendapat-pendapat, dia pasti nggak akan ciri khasnya. Tapi nanti akan kita bahas lebih lagi di setelah ini ya, setelah apa? Habis ini kan kumulatif, terus ada hipotesis, uji hipotesis. Nah, di uji hipotesis itu nanti ada uji Z, ada uji T, itu untuk menstandarkan, mengkonversi. Ya. Oke. Ada yang mendengar kata kumulatif? Itu apa sih kumulatif? Ini selanjutnya kita belajar distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Apa ya kumulatif? Kumulatif. Ayo, uangnya dikumulatifkan. Sama kayak akumulasi, Bisa Pak. dijumlahkan gitu Pak ke bawahnya. Ya, kita jumlahkan, kita kumpulkan, kita jumlahkan, ya kan? Betul, Aldi Edward ya. Dan di sini juga ada. Nah, kumulatif itu kita menjumlahkan. Jadi peluangnya kita jumlahkan. Nah, kita perhatikan definisinya ya. Peluang variabel acak X yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X ditulis dengan Fx. Nah, Fx ini adalah yang lebih kecil atau sama dengan X. Jadi kalau kita pakai misalkan X sama dengan C, ya, merupakan salah satu nilai variabel acak X yang memiliki peluang Fx. Nah, Fc ini ditulis sebagai Px kurang sama dengan C. Ya. Jadi dijumlahkan saja tuh semuanya. Misalkan F3. Berarti ini ditulis menjadi P buka kurung X kurang dari sama dengan 3. Apa saja yang kurang dari sama dengan 3? Misalkan munculnya angka pada pelemparan 3 keping, satu keping uang logam sebanyak 3 kali atau 3 keping uang logam gitu ya. Angka muncul bisa 3-3-nya angka ya kan? Betul? Bisa 2 angka yang muncul. Ya kan? Bisa 1 angka yang muncul. Atau bisa kalau X-nya sama dengan 0 artinya apa Angelina? Kalau X-nya sama dengan 0 berarti angkanya tidak muncul sama sekali. Nah, semua peluangnya itu kita jumlahkan. Nah, itu namanya peluang distributif kumulatif. Jadi F3 itu artinya P di mana X-nya kurang dari sama dengan 3 sehingga kita peroleh F0
Atau mau ditambah dari 3 dulu ya. F3 ditambah F2 ditambah F1 ditambah F. Jadi kita jumlahkan tuh semuanya. Ya, peluangnya ini berapa? Peluangnya ini berapa? Nah, ini bedanya huruf besar, ini huruf kecil ya. Jadi ngaruh ya menulis huruf besar dan huruf kecil di sini. Kalau huruf besar itu F itu menunjukkan kumulatif. Kalau huruf kecil menunjukkan apa? Peluang. Oke. Ini contoh. Cynthia melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X, ya variabel acak diskrit ya, menyatakan mata dadu yang muncul. Nah, F1 kan bisa langsung dicari peluang munculnya 1/6 ya. Peluang munculnya angka 3, 1/6 juga ya. Peluang munculnya angka 5 juga 1/6. Tapi kalau huruf F besar berarti F1 ditambah F0. Ya, berarti apa? 1/6 ditambah 0 atau 1/6. Kenapa F0-nya sama dengan 0? Karena nggak ada angka 0. Ya kan? Munculnya angka 0 nggak ada di situ. Jadi peluangnya 0. Kalau F3 berarti F3 turun ya. F2 tambah F1 tambah F. Tapi di sini nggak ditulis F0-nya, nggak apa-apa kita lengkapi karena nanti ada yang F0-nya ditulis. Oke, berarti F3 1/6, 1/6, 1/6, berarti 3/6, makanya ditulis di sini 3/6 atau setengah ya. Demikian kalau F5 sama ya. Ini untuk dadu. Yang contoh 2, keping uang logam dilempar 2 kali. Oke. Berarti kalau dilempar 2 kali berapa variabel NS-nya berapa? 8 ya. Atau 4? 4. Ya, 4. Karena 2 pangkat 2 ya. Inilah NS-nya. Variabel X menyatakan banyak sisi angka yang muncul. Berarti kalau F0 angkanya nggak muncul ya, berarti F0-nya saja ya. Berarti angkanya nggak muncul, berarti ini doang ya? Ya nggak? Sorry, F0 angkanya nggak muncul sama sekali kan? Ya, berarti 1/4. Kalau F1 tinggal kalian hitung dari F1 tambah F0. Jadi menurun ya, kurang dari 1 kan? F1-nya berapa? Berarti lihat yang angkanya muncul 1 kali, 1, 2. Berarti 2/4. 2/4 tambah 1/4. Makanya dapat 3/4. Nah ini F2. Total semuanya dihitung ya. F2, F1, F0. Itulah disebut sebagai peluang distribusi kumulatif. Peluang distribusi kumulatif. Oke. Nah, sifat-sifatnya itu ada 2. Siapa yang bisa menyimpulkan tadi sifat-sifatnya? Yang pertama apa? Untuk sifat-sifat distribusi peluang. Berarti kita berbicara variabel acak diskrit. Apa tadi variabel acak diskrit? Jumlah peluangnya sama dengan kalau dijumlahkan peluangnya sama dengan, nah contohnya ini aja nih. Jumlah seluruhnya berapa? 1. Jadi yang pertama ciri khasnya adalah jumlah peluangnya sama dengan 1. Yang kedua tentu ini yang umum ya. Peluangnya berada di kisaran 0 sampai 1. Kalau 0 itu adalah mustahil. Mustahil terjadi. Kalau 1 pasti Jadi jangan sampai nanti kalau mengerjakan soal peluang jawabannya peluangnya sama dengan 5.
Pasti ada yang salah tuh. Nggak mungkin hasil peluang sama dengan 5 ya. Karena paling gede peluang itu sama dengan 1, paling kecil 0. Di antaranya ya sekian gitu ya. 5/8. Ya kan itu 0, sekian ya. 7/5 masuk nggak? Enggak ya, karena sudah 1 koma ya. Jadi hati-hati di perhitungan juga. Oke. Ya ini contohnya Saya ya. mau nanya, Ya boleh silakan. kalau tadi kan yang F Tadi. besar teh kumulatif ya Pak? Ya, Kalau yang F kecilnya peluang, peluang betul. kalau misalkan F kecilnya diganti sama P boleh nggak Pak? Nah ini sebenarnya untuk P tunggal itu sama saja peluang. Kalau P tunggal ya, Px sama dengan 0. Ini artinya F0. Penulisannya saja. Kalau penulisan dengan P, kita nulisnya begini. Jadi yang kalau PMR sudah X sama dengannya berapa gitu Pak? Ya, Oh oke Pak, makasih Pak. sama-sama ya. Oke. Ya. Ada lagi? Enggak ada ya. Nah ini contohnya sama saja ya. Ini distribusi peluang variabel acak diskrit. Ini ada tabelnya sudah jelas. Samuel ada mau ditanyakan Samuel? Nah kalau nggak ada, ini Pak Jeffrey kasih tantangan dulu biar berpikir dan berdiskusi gitu ya. Kalau saya berbicara terus mungkin buat ngantuk, kalian harus ada aktivitas gitu. Maksud Pak Jeffrey ya. Nanti Pak Jeffrey keliling untuk yang di sekolah. Kalau yang di rumah langsung nyalakan mic-nya kalau mau bertanya ya. Nomor 3 saja dulu, 1 soal. Oke. Kalian sudah belajar, oh ya, sorry. Kemarin Pak Jeffrey sudah ajarkan ya, kombinasi ya, cara cepatnya. Misalkan begini. 5 kombinasi 2. Sudah diajarkan? Sudah? Gimana? Masih ingat? Lupa, kayak saya ulangin lagi ya. Gimana sih cara mencari begini, 5C2? Kalau menggunakan rumus itu kan 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial, ya kan? Dikali 2 faktorial ya. Kita uraikanlah ini 5 kali 4, karena ini kan 3 faktorial. Dikali 3 faktorial dibagi ini jadi 3. Ini kan gini ya. 2 faktorial kebetulan 2 jadi boleh dicoret dengan 4 jadi 2. Jadi 10 ya. Nah, cara cepatnya begini. Kita uraikan 5, ini menjadi 5 kali 4. Kenapa dikali 4? Nah, karena di sini ada 2. Jadi kalau dia di situ 2, kita uraikan sebanyak 2 perkalian menurun. Kalau di sini 3 berarti 5, 4, 3. Ada 3 angkanya. Kalau di sini 2 berarti 5 dan 4. Ada 2 angka kan? Dibagi apa? Dibagi 2 faktorial. Oke, dapat ya 10 ya. 5 kali 4 berapa? 20 bagi 2, 10. Contoh lain, misalkan di sini saya berikan soalnya 7C3. Nah, berarti apa? Kita uraikan 7 yuk. 7, 6 kali 5. Cukup ya, karena 3 dibutuhkannya ya. Dibagi apa? 3 faktorial. Kebetulan 3 faktorial itu 6 kan? 3, 2, 1 ya. Coret aja 3 faktorial dengan 6. Jadi hasilnya 35. Tapi gimana Pak kalau misalkan hasilnya mau cari dari 20C18? Uraikan. Ambil selisih, Pak. Nah, masih ingat ya? Ambil selisih. Jadi selisihnya berapa? 2. Nah, 20C18 itu sifatnya dengan 20C2 itu sama. Ya. Kalau 20C2 lebih gampang ya, 20 kali 19 per 2 faktorial. 2 faktorial kan 2, dengan ini jadi 10. Nah, gitu ya. Jadi usahakan ambil yang kecil. Kalau selisihnya kecil ya kita pakai selisihnya.
Oke, nah ini ada kaitannya dengan kombinasi. Nomor 3, coba. Sembari saya keliling-keliling, sudah lama nggak berkeliling-keliling ya, jadi yang di rumah boleh nanti bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Foto dulu ya. Ada berapa? 9 ya, 9 bola ya? Atau 7? Ya, ada 7. Yang kuningnya 4, hijaunya 3. Nah, sekarang kita mau mencari P X sama dengan 0. Variabel acaknya apa? Memilih bola kuning. Oke. Berarti kalau P X-nya sama dengan 0, artinya kuningnya nggak diambil sama sekali. Berarti yang diambil tiga-tiganya adalah warna hijau. 3 hijau dari berapa hijau? 3. Berarti 3 kombinasi 3. Itu N A-nya. Siapa yang sudah dapat? Belum. Oke.
Oke. Nanti ketika kalian mengerjakan, menulisnya harus ini ya, jelas. Misalkan NS-nya yang mana, NS sama dengan, lalu P, X sama dengan 0 sama dengan apa. Sehingga nanti dalam nomor itu. Ada yang sudah? Wah. Ya, terus. Lanjut ke nomor 4. Kalau yang sudah lanjut ke ya, ke nomor 4 betul. Ada yang sudah lagi? Kalau pilih sama dengan boleh. Yang kuning. Berarti semua orang kan di jalan itu ada tiga. Kita mau langsung satu susunan nih. Itu boleh pakai dibagi. Ruang sampel dibagi. Ruang sampel dibagi. Tiga ketiga berapa? Ya bisa ya, berarti ya. Nanti kalau misalkan PX sama dengan satu artinya apa? Satu kuning, berarti kalau satu kuning sisanya apa? Kan kita ambil tiga, berarti duanya adalah tiga. Berarti satu kuning dan dua hijau itu harus kita cari kombinasi. Nah, dikali ya, karena dan dikali atau ditambah? Sudah, Samuel? Apa kesulitannya Samuel? Ruang sampelnya adalah ini bukan koin, ya kan? Tapi lereng. Nah, kalau di ruang sampel, Pak Jeffrey menjelaskan waktu itu apa? Kejadian yang umum. Apa kejadian umumnya? Memilih 3 bola dari berapa bola? Dari 7. Ya kan? Nah, NS-nya sama dengan apa? 7 C di 3. Itu NS-nya, ya kan? Tujuh C3. Bisa? Oke, itu benar. Nah, ekonomi itu harus pahami dulu dengan baik ini. Artinya dapat satu. Kan kita ambil 3 lah, jadi videonya dua sama. Satu kuning itu memiliki gimana? Kombinasi Pak. Pak ini kita memilih satu saja. 4 sih. 1 atau di sini itu sama dengan
artinya. Ya, nanti akan tertulis ya. Menjadi satu kuning dan kemudian dua. Tapi di model kan matematika. Nah, 4C1 tadi berapa kali? Selain dapat. Hasilnya adalah 4C1 4 ya, 2A dikali 3C2 3C1 kan? Berarti P bukan kuning X sama dengan 1. Jadi ya 12 ruang itu mungkin 12 kan dibagi ruang sampelnya 7 ruang sampelnya 7 nah 12 per boleh dibagi berapa? Bisa kan? Sekarang kalau ini sudah bisa kita ngerti ya belum ini kan kalau kantong tersebut diambil 3 butir cairan sekaligus berarti itu ruang sampelnya mengambil 3 butir cairan dari 7 butir yang ada maka ruang sampelnya ini kan nah sekarang bagian aslinya X sama dengan 0 juga. Nah, tadi itu yang tadi itu perjalanan yang dulu. Kalau dia ngerti pasti orang ngerti namanya. Artinya X sama dengan 1 tulis. X sama dengan 1 artinya tulis. Artinya tulis artinya. Diambil 1 ini ya kan? Ya, terus sedangkan kan kita mau mengambil 3 ya, berarti 2 lagi kelihatan warna kali satu sudah berarti 2 ini itu ada 3 yang diambil kan? Jadi dan ya mau permisi mau ke sektor cabut yang 4 yang warna hitam bisa ngerti ya yang warna hitam itu ya. Nah sekarang mau dilakukan di mana mengambil satu kali ini kan ada 4 boleh ini tapi 4C satu caranya kita tambah itu dikali ya jadi tiganya 2 3 berapa 4 mengambil 2 3 kita mau mengambil 2 3 mengambil 2 3 dari berapa ini nah tapi pakai satu kan yang dua ruang ini tapi peluangnya bisa kan? Kalau begini ya kasih juga ya ini figur juga boleh jadi ini terus figurnya boleh ya itu LK nya dibagi LS nya ya kan sudah ini sudah nomornya apa kendala coba pakai ini tapi menurut ya ini bisa ini nah bisa sih
Angka yang muncul ya. Kita cari nomornya yang tadi. Siapa yang belum mengerti? Iko sudah mengerti? Oke. Andi mengerti? Yakin? Sudah? Kalau sudah lanjut ke nomor 4 ya. Yang sudah wajib diperiksa. Yang di rumah tetap dikerjakan, nanti diberikan di kolom classroom saja. Kalau yang sudah diperiksa, apa? Diupload saja hasil nilainya, gitu ya. Diupload saja hasil nilainya yang sudah diperiksa. Yang di rumah di classroom saja nanti Pak Jeffrey terbitkan. Angel, sudah Angel? Oke. Sekarang apa yang sudah lagi Samuel? Kalau yang beda, kuning yang ada. Biasanya, Ya. Sekarang gini, baca soal ini yang pelan-pelan, coba. Kalau di sini kan yang menyatakan kayak kuning, terus kalau teksnya kan yang X sama dengan lo berarti kuningnya nggak ada ya? iya Kalau kuningnya nggak ada berarti tiga-tiganya bola. hijau. Oke. Sementara kasus secara umumnya Hijaunya kayak enggak secara umum untuk menentukan NS-nya memilih berapa bola dari berapa bola. Berapa dia? Ya, berarti ada sebabnya 7C. Kita mau memilih 3 kan, memilih 3 dari NS-nya itu. Baru kita masuk ke pertanyaan A. Pertanyaan A, B, X sama dengan 0. Berarti tiga-tiganya hijau ya. Di soal hijaunya ada berapa? Berarti memilih 3 dari 3. Berarti 3C. 3C. Itu untuk LH-nya. Bisa. Febri sudah Febri?
Di